Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Saya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman yang diberikan oleh Bapak Wiwin sebagai pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kenelayanan dan nelayan. Kenelayanan adalah segala aktivitas yang menyangkut semua kegiatan nelayan, sedangkan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya yang melakukan penangkapan ikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik nelayan? Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak, ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. Karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani karena perbedaan sumber daya yang dimiliki. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan ke dalam perahu atau kapal. Kriteria dalam masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan 5 sudut pandang, yaitu yang pertama dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan. Yang kedua, dari segi skala investasi modal usaha. Yang ketiga, berdasarkan tingkat teknologi peralatan tangkap ikan. Yang keempat, berdasarkan tenaga kerja. Dan yang kelima, berdasarkan lama melaut. Ciri-ciri nelayan dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama nelayan skala besar dan yang kedua nelayan skala kecil. Nelayan skala besar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Yang kedua, pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga semakin hierarkis. Yang kedua, nelayan skala kecil. Ada 5, yaitu yang pertama beroperasi di dalam pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya. Yang kedua, pada umumnya mereka bersifat padat karya. Dan yang ketiga, nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik nelayan, baik berdasarkan kapasitas teknologi maupun budaya. Yang keempat, belum menggunakan alat tangkap yang maju. Dan yang kelima, berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai pesan fisher. Ciri komunitas nelayan ada 3, yaitu dari segi mata pencaharian, dari segi cara hidup, dan dari segi keterampilan. Pertanyaan yang ketiga, apakah permasalahan yang sering dihadapi nelayan? Masalah yang pertama adalah pada aset, di mana antara lain nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal, lalu belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa yang diberikan oleh KKP sehingga tingginya biaya solar. Kemudian masalah berikutnya ada pada sektor keuangan. Nelayan disebut masih kurang dalam akses permodalan untuk biaya operasi melaut. Contohnya perlengkapan laut. Juga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Nelayan juga masih kurang pengetahuan mengenai pemanfaatan pendapatan untuk pengembangan usaha. Isu sektor penangkapan ikan juga penting dicarikan solusinya, di mana akses nelayan Indonesia untuk mendapatkan informasi cuaca, gelombang perairan, arah angin masih terbatas. Lantas informasi lokasi persebaran ikan masih didapat secara konvensional. Penanganan kondisi darurat masih kurang.
hingga akses informasi mengenai ikan yang dibutuhkan pasar masih kurang. Masalah berikutnya yang dihadapi nelayan di Indonesia adalah penyimpanan dan pengelolaan, di mana informasi lokasi dan kapasitas penyimpanan pendinginan masih terbatas. Lalu, fasilitas penyimpanan pendinginan di pelabuhan masih kurang dan hasil tangkap akan menurun kualitasnya jika tanpa kepastian penjualan dan fasilitas penyimpanan pendinginan, sedangkan permasalahan yang terakhir ada pada bidang pemasaran, di mana nelayan masih kurang akses untuk mengetahui harga pasar hasil tangkap yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Kemudian masih munculnya tengkulak dalam jalur distribusi dan kurangnya dukungan untuk pembangunan pemasaran elektronik. Pertanyaan yang keempat, apa dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap nelayan? Kebijakan pemerintah yaitu penenggelaman kapal ikan asing atau KIA ilegal oleh pemerintah. Kegiatan ini diantaranya menghimbahkan kapal penangkapan ikan ilegal yang disita kepada nelayan yang berbanding dengan instruksi Susi, yakni menenggelamkan kapal penangkapan ikan ilegal. Selain itu, pemerintah tidak hanya fokus dalam penenggelaman kapal ikan asing, tetapi juga berupaya optimal guna meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Selain upaya menenggelamkan kapal illegal fishing, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mensejahterakan nelayan. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, bagaimana kondisi nelayan? Setiap tanggal 6 April diperingati Hari Nelayan. Untuk tahun ini, Hari Nelayan diperingati untuk ke-59 kalinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pernah menyatakan kondisi perekonomian nelayan semakin membaik dengan klaim nilai tukar nelayan atau NTN yang meningkat. Kiara mengakui ada dampak yang keberhasilan dari program KKP untuk peningkatan perekonomian nelayan. Tetapi hal utama perubahan hidup nelayan karena kemauan dari nelayan untuk memperbaiki nasibnya. Sedangkan KNTI melihat selain keberhasilan pemerintah dalam sektor perikanan dan kelautan, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan produksi atau perikanan dari sumber daya ikan yang melimpah untuk sebesar kesejahteraan rakyat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tugas yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.